Selamat pagi anak-anak semuanya. Bapak berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, sekarang kita kembali lagi belajar secara daring dalam jaringan. Dalam pertemuan pada hari ini, kita akan memasuki pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi atau disingkat TIK. Kalau kita menggunakan buku kalian itu buku informatika di semester kedua. Di video sebelumnya, kita sudah mempelajari pelajaran ketiga, perangkat komputer dan cara kerja komputer, subbab perangkat komputer. Pada hari ini, kita melanjutkan pelajaran ketiga, perangkat komputer dan cara kerja komputer dengan subtema perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan yang menjalankan yakni manusia seperti kita, itu brainware. Sebelum melanjutkan video kali ini, jika video ini dirasakan bermanfaat, silakan di-like, di-share, dan di-subscribe. Juga di-komen agar channel ini terus berkembang untuk kemajuan ilmu pendidikan terutama dalam hal ilmu pengetahuan TIK. Mari kita sebelum memasuki pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bagi yang beragama Katolik, izinkan Bapa memimpin secara agama Katolik. Yang beragama lain, silakan berdoa menurut keyakinan agamanya masing-masing. Doa pembukaan. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Berkatilah kami dalam pelajaran kami hari ini. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh ya, sebelum memasuki pelajaran hari ini, Bapak mengingatkan kembali, jaga kesehatan kalian, pakailah selalu masker dan cuci tangan dengan baik dan benar. Makan makanan yang bergizi, jika ada keluar harus selalu dalam pengawasan orang yang lebih tua, dan pas pulang segera mandi dan bergantilah pakaian yang baik, yang baru. Penggunaan masker. Mencuci tangan. Lakukan 5 langkah cuci tangan pakai sabun yang benar selama 20 detik. Ya. Oke. Pelajaran ketiga, perangkat komputer dan cara kerja komputer. Subbab perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software yang menjalankan yakni manusia atau disebut brainware. Oke, sekarang kita lihat halaman 66, peta konsep. Ya, kita akan mempelajari perangkat komputer dan cara kerja komputer, di mana kita akan mempelajari tentang perangkat komputer dan cara kerja komputer. Pada perangkat komputer terdiri atas perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software. Cara kerja komputer meliputi proses-proses input, stroke, processing, dan output. Silakan buka bukunya di halaman 68.
ya, perangkat keras atau hardware. Perangkat keras adalah perangkat mesin yang dapat dilihat dengan mata. Perangkat keras adalah bagian fisik dari komputer. Perhatikan beberapa perangkat keras adalah bagian fisik dari komputer. Perhatikan beberapa perangkat keras yang mungkin pernah kamu lihat dalam kehidupan sehari-hari berikut ini. Ya, perangkat keras berarti bisa kita sentuh. Ya. Oke, di sini ada monitor atau layar. Ada casing komputer, ada keyboard atau papan ketik, mouse atau tetikus, speaker atau pengeras suara. Setiap komputer memiliki perangkat keras utama yang sama. Untuk memahami lebih lanjut, mari kita uraikan satu persatu. Oke, ini speaker, ya. Di dalam casing komputer terdapat namanya motherboard atau mainboard. Mainboard adalah papan sirkuit yang saling menghubungkan komponen-komponen pada komputer. Motherboard memiliki fungsi utama, yaitu sebagai tempat disusunnya seluruh rangkaian sistem komputer seperti prosesor atau CPU, chipset, RAM, hard disk, VGA, LAN card, dan juga soket-soket dan slot lain dari sebuah komputer. Oke, sekarang kita memasuki CPU, Central Processing Unit. Halaman 68. CPU adalah otak dari komputer. CPU berpikir untuk melaksanakan perintah yang masuk. CPU menangani data yang masuk dan keluar dari komputer. Kemudian, memori komputer atau disebut RAM. Memori adalah penyimpanan data sementara pada komputer. Memori penyimpanan data dan program yang sedang digunakan oleh CPU, Central Processing Unit. Memori disebut juga penyimpanan data primer, penyimpanan data sekunder. Penyimpanan data sekunder akan menyimpan data dan program atau aplikasi secara permanen atau menetap. Contoh penyimpanan data sekunder di komputer adalah cakram keras atau hard disk atau disingkat HDD. HDD adalah penyimpanan data dalam cakram logam yang ada di dalam komputer. Walaupun pada saat ini hard disk juga ada yang menggunakan sistem seperti flash disk. Ya. Kemudian perangkat input dan output, di mana kita akan mengenal keyboard dan mouse, printer, mesin faksimil, dan joystick. Perangkat input berfungsi untuk memasukkan data atau perintah ke komputer, misalnya mouse dan keyboard. Perangkat output berfungsi untuk melihat atau mendengar hasil kerja komputer, misalnya monitor, printer, mesin faksimil, dan joystick. Perangkat jaringan. Perangkat jaringan adalah perangkat yang menghubungkan komputer satu sama lain. Dengan perangkat jaringan, kita dapat mengirim data ke komputer lain dan terhubung dengan internet. Contoh perangkat jaringan adalah modem. Perangkat lunak atau software. Ini yang bagian kedua. Ya. Kalian lihat halaman 69. Perangkat lunak merupakan kumpulan perintah yang dijalankan oleh komputer. Perangkat lunak ada dua, yaitu perangkat lunak sistem operasi dan perangkat lunak aplikasi. Oke.
Sistem operasi. Sistem operasi adalah program yang digunakan untuk mengatur perangkat keras atau perangkat lunak lain. Contoh sistem operasi antara lain Microsoft Windows, Mac OS, Linux, iOS itu dimiliki oleh Apple, Android, dan sebagainya. Jika tidak ada sistem operasi, maka kita tidak akan bisa menggunakan software aplikasi. Ya. Brandware, bagian ketiga. Oke. Kita sudah hampir memasuki materi yang terakhir untuk video kali ini. Sebelumnya, Bapak sudah menyinggung beberapa kali apa itu brandware. Ayo kita coba kembali mengingatnya. Selain hardware dan software, komputer juga memerlukan brandware. Brandware adalah manusia yang menggunakan komputer. Ini ya. Ini kita yang menggunakan. Oke, kita lihat halaman 70. Perbedaan hardware dan software. Pada hardware, itu juga disebut perangkat keras, bagian fisik komputer, itu bisa kita pegang, sentuh, dirancang dan dibuat oleh insinyur. Contoh hardware adalah keyboard, mouse, scanner atau pemindai. Itu seperti mesin fotokopi ya, scanner, printer atau pencetak. Software itu perangkat lunak. Itu membuat komputer bekerja, merupakan kumpulan kode dirancang dan ditulis oleh programmer. Contoh software, aplikasi foto, program pengolah kata, dan online game. Oke. Di awal video pembelajaran kita sudah memulai dengan doa, maka untuk mengakhiri video juga kita harus berdoa. Siapkan diri kita untuk berdoa. Untuk yang beragama Katolik, izinkan kembali Bapak memimpin doa secara Katolik, dan yang beragama lain dipersilakan berdoa menurut agamanya masing-masing. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami sudah belajar pada hari Tuhan Yesus, kami sudah selesai belajar pada hari ini. Berkatilah kami dalam menuntut ilmu agar dapat berguna untuk masa depan kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa. Thank you. Terima kasih.